Suara apa itu? Di mana ini? Bukannya tadi aku di kelas. Itu siapa? Lah, kenapa bajunya kayak gitu? Akhirnya kamu bangun, anak muda. Di mana ini? Siapa kamu? Sebelumnya, biar ku tebak. Kau pasti dari masa depan. Masa depan? Apakah ini zaman kuno? Kurasa tebakanku benar. Biar ku beritahu. Sekarang kau berada di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tepatnya, sekarang kau berada di kerajaan Melayu. Di sini tidak ada orang yang berpakaian sepertimu. Oh iya, perkenalkan, namaku Denin. Namamu siapa, pemuda? Nama aku Ahyan. Kamu bisa panggil aku Ahyan aja. Kerajaan Melayu. Ini seperti yang aku catat di buku sejarah. Mumpung minggu depan ulangan, mending langsung tanya-tanya aja lah. Kenapa melamun? Tidak apa-apa. Kamu bisa jelasin tentang kerajaan Melayu nggak? Oh tentu. Baiklah, ikut denganku, Ahyan. Raja kerajaan Melayu yang pertama kali ditemukan dalam catatan sejarah adalah Raja Srimatralok. Ia Raja Maulib Husana Warmadewa yang berkuasa mulai 1183 di Dharmasraya karena letaknya strategis. Kerajaan ini sempat memegang kendali perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah utama yang memuat tentang bukti keberadaan kerajaan ini berasal dari Tiongkok. Menurut catatan Ising, kerajaan Melayu terletak di tengah pelayaran antara kerajaan Sriwijaya dan Kedah. Pada ahli sejarah sepakat bahwa pusat kerajaan ini berada di hulu sungai Batanghari, Jambi. Kata Melayu sendiri berasal dari kata Malaya yang dalam bahasa Sanskerta berarti bukti. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pelabuhan Melayu terletak di kota Jambi, tetapi istananya berada di daerah pedalaman yang berbukit. Terlebih lagi, prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng dan terletak di atas bukit. Sementara ahli geografi Persia bernama Abu Rayhan Muhammad mengunjungi Asia Tenggara pada 1030 menyebutkan bahwa ia singgah di Pulau Emas. Para pendatang memang sering menyebut Pulau Sumatera sebagai pulau penghasil emas. Dari berita Tang Huiyao yang disusun oleh Wang Pu, kerajaan Melayu pertama kalinya mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 645 Masehi. Pada awalnya kerajaan ini memiliki kendali atas perdagangan Selat Malaka. Namun setelah munculnya kerajaan Sriwijaya pada sekitar 670 Masehi, Melayu tidak lagi mengirimkan utusannya ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan pada 685 Masehi, kerajaan Melayu telah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Nama kerajaan Melayu kemudian muncul di kitab Pararaton pada 1275. Pengiriman utusan yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menaklukkan kerajaan Melayu sebagai salah satu langkah perluasan wilayah Singasari. Namun ada pula pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tujuan ekspedisi Pamalayu adalah menjalin persahabatan dengan Melayu dan membebaskannya dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Emang siapa aja gitu raja yang pernah berkuasa di kerajaan Melayu ini? Srimatralirokya Raja Maulibasana Warmadewa yaitu 1183 Masehi, Srimatrihuwana Raja Mauli Warmadewa 1286 Masehi, Akara Dawarman 1316 Masehi, Aditya Warman 1347 Masehi, Ananggawarman 1375 Masehi. Apa corak agamanya?
Dari catatan asing tersendiri juga tidak disebutkan bahwa kerajaan Melayu memiliki corak agama apa. Wah, setelah kamu menjelaskannya, aku jadi setelah kamu jelasin jadi tertarik sama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kau tertarik dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana jika kau ikut dengan dia untuk berkelana ke pulau seberang? Siapa dia? Perkenalkan, namaku Ilham. Baiklah kalau begitu. Tolong rekrut aku dalam ekspedisimu. Ayo ikuti saya. Tolong bawakan bekal-bekal ini. Apakah kau sudah tahu lebih lanjut tentang sejarah kerajaan Kalingga? Belum. Aku aja belum baca. Baiklah, biar aku ceritakan ya. Kerajaan Kalingga juga dikenal dengan nama Kerajaan Holing yang letaknya berada di Jawa Tengah. Nama Kalingga bukan berasal dari Nusantara. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India bagian selatan. Tepatnya di Kabupaten Jepara. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Kerajaan Kalingga didirikan oleh orang pelarian dari India setelah kerajaan di negaranya dihancurkan dan masyarakatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Sementara nama Holing berasal dari bahasa Tiongkok. Hal ini juga berpengaruh pada bahasa yang dipakai sehari-hari. Bahasa Tiongkok yang dipakai oleh masyarakat di tempat tersebut. Kapan kerajaan Kalingga ini berdiri? Menariknya berdirinya kerajaan Kalingga tidak ditemukan secara rinci dan diketahui secara utuh. Siapa aja raja yang sejauh ini sudah menjabat di kerajaan Kalingga? Raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ia resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kiratasingha, yang sebelumnya meninggal dunia. Ada Prabu Wasumurti pada 594 sampai 605 Masehi. Gimana kehidupan politik, kehidupan agamanya, sama kehidupan ekonominya gimana? Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima terkenal akan kebijaksanaannya dalam mengenakan hukum yang adil, menimbulkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Secara ekonomi, keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Dengan pertanian menjadi mata pencaharian utama di wilayah subur Kalingga. Agama Buddha mendominasi kehidupan spiritual masyarakat. Berkembang pesat sejak berdirinya kerajaan ini, menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha. Hinayana masyarakat kerajaan agama didominasi beragama Buddha. Agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini berasal dari seorang India. Dinasti Yijing menyebutkan bahwa Kalingga menjadi salah satu pusat dari ilmu pengetahuan agama Buddha Hinayana. Catatan ini juga menyebutkan bahwa Pendeta Huining yang menerjemahkannya. Peninggalan dari kerajaan Kalingga ada apa aja? Peninggalan kerajaan Kalingga dijadikan sebagai sumber adanya cerita dari kerajaan ini. Meskipun kebanyakan peninggalan tidak berisi informasi yang detail, hanya berisi potongan-potongan informasi yang sulit diurutkan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Kalingga yang sudah dijadikan sebagai sumber sejarah kerajaan Kalingga. Pertama, Prasasti Tukmas. Ditemukan prasasti Tukmas berisi dengan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta yang saat itu berada di lereng barat Gunung Merapi. Berisi mengenai sumber air yang sangat bersih. Aliran sungai dari sumber ini diibaratkan sama dengan aliran sungai Gangga yang terdapat di India. Ada pula beberapa lambang Hindu seperti keong, candi, trisula, dan cakra. Kedua, prasasti Sojomerto. Ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditemukan dengan tulisan aksara Kawi dan Melayu kuno. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Berisi keluarga dari tokoh utama Dapunta Shailendra. Istrinya bernama Sampula, yang merupakan cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Shailendra di Kerajaan Medang. Ketiga, Candi Angin. Ditemukan di Kabupaten Jepara. Letaknya sangat tinggi namun tidak roboh jika tertiup angin. Karena itu dinamakan dengan Candi Angin.
Para peneliti menyebut jika Candi Angin dikatakan lebih tua dari Candi Borobudur. Beberapa ahli bahkan menyebut jika candi ini didirikan oleh manusia di masa purba karena tidak muncul ornamen Hindu-Buddha. Keempat adalah Candi Bubrah. Menjadi salah satu candi Buddha yang terdapat di dalam kompleks Candi Prambanan. Berada di antara Percandian Roro Jongrang dan Candi Sewu. Ditemukan di Kecamatan Prambanan, Jawa Tengah. Meskipun saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan dengan tinggi mencapai 2 meter. Ketika ditemukan adanya arca Buddha meski wujudnya tak utuh lagi. Dan yang terakhir adalah situs Puncak Sangalikur, terletak di puncak Gunung Muria yang disebut Ratawu. Di area situs ini, terdapat 4 arca batu yang masing-masing bernama Arca Batara Guru, Narada, Togog, dan Wisnu. Meski begitu, belum bisa dipastikan bagaimana 4 arca yang diangkut ke puncak gunung. Karena jalan untuk sampai ke puncak sangat curam. Ilham, lihat ini ada sekantung koin. Hei kalian! Kalian ditangkap dan harus menghadapi ratu karena telah menyentuh barang yang bukan milikmu.